Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat insan mulia yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas seorang penguasa Mesir yang takut dengan sepotong tulang unta. Siapakah dia? Tapi sebelumnya, silakan klik subscribe, like, dan share video ini ya. Semoga Allah selalu melindungi kita. Amin. Penguasa adalah seorang yang mampu bertindak sesuai dengan keinginannya, memiliki istana yang megah, harta yang melimpah, dan tidak satupun orang yang berani melawannya. Tapi di sini ada sebuah kisah menarik, di mana ada seorang penguasa Mesir yang takut dengan sepotong tulang unta. Kira-kira ada apa ya dengan tulang unta tersebut? Baik, mari kita simak. Dia adalah Amir bin As, berhasil menaklukkan Mesir dari kekuasaan Romawi. Ia kemudian diangkat gubernur Mesir pertama pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Amr bin As terkenal cerdik dan memiliki strategi perang yang ulung. Ia digambarkan sebagai seorang pemberani, mahir berkuda, negosiatur ulung, namun juga seorang penyair. Amr bin As diutus ke Mesir pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Ia dipercaya memimpin sekitar 4.000 pasukan untuk melawan pasukan Romawi yang berjumlah sekitar 50 ribuan. Meski kekuatan tidak seimbang, Amr bin As berhasil membuat pasukan Romawi bertekuk lutut. Di balik pembangunan Masjid Amr bin As, yaitu masjid pertama yang dibangun di Mesir, bahkan di benua Afrika, masjid ini didirikan oleh sahabat Rasulullah Amr bin As pada sekitar 641 Masehi atau sekitar tahun 21 Hijriah. Konon pada saat akan membangun masjid, sang gubernur mendapat pertentangan dari seorang Yahudi tua. Ia tak terima tanah miliknya digusur untuk pembangunan masjid ini, meskipun sudah diajak bernegosiasi. Di dalam kisah, Amr bin As memanggil seorang Yahudi tersebut. "Hei Yahudi, berapa harga jual tanah milikmu sekalian gubuknya? Aku hendak membangun masjid di atasnya." Kemudian kakek Yahudi itu menggelengkan kepalanya. "Maaf tuan, tanah dan rumah ini tidak akan saya jual tuan." Lalu sang gubernur pun menawarkan keuntungan yang besar. Kata Amr bin As, "Wah Yahudi, kubayar 3 kali lipat dari harga biasa." Lalu kakek tersebut menjawab kembali, "Maaf tuan, tetap tidak akan saya jual," jawab si Yahudi. Lalu gubernur pun kembali mendesaknya, "Wahai kakek Yahudi, akan kubayar 5 kali lipat dibanding harga yang umum." Yahudi tersebut mempertegas jawabannya, "Maaf, tidak tuan." Sampai akhir pertemuan, kepada Umar dia mengatakan tetap tak mau memberikan tanah dan rumahnya untuk dijual kepada sang gubernur Mesir tersebut. Dan sepeninggal pertemuan dengan kakek tua ini, Amr bin As memutuskan melalui surat untuk membongkar gubuk reotnya dan mendirikan masjid besar di atas tanahnya dengan alasan yang sama, yakni demi kepentingan bersama dan memperindah pemandangan mata. Lalu kakek Yahudi sang pemilik tanah dan gubuk reot tersebut bertekad hendak mengadukan perbuatan gubernur tersebut kepada atasannya di Madinah, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Untuk itu dia pun berangkat mengarungi panjangnya jalur jalan di gurun pasir yang panas menyengat menuju ke Madinah demi menuntut haknya kepada atasan Amr bin As, Khalifah Umar bin Khattab. Sesampainya di Madinah, konon kakek Yahudi ini yang belum pernah melihat sosok sang khalifah itu pun menemui seorang pria yang tengah duduk di bawah pohon kurma. Lalu kakek tersebut bertanya, "Wahai tuan, tahukah anda di mana khalifah?" kata si Yahudi. Lalu orang itu menjawab, "Ada apa kamu mencarinya, wahai kakek?" Lalu kakek menjawab, "Aku ingin mengadukan sesuatu." "Di manakah istananya?" tanya Yahudi lagi. Lalu orang Arab tersebut berkata, "Istananya di atas lumpur." Si Yahudi bingung dengan jawaban tersebut. Lalu dia bertanya, "Siapa pengawalnya?" Tanya lagi kakek tersebut. Lalu dijawab kembali, "Pengawalnya orang-orang miskin, anak yatim, dan janda-janda tua," jawab orang Arab tersebut. Lalu kakek bertanya kembali, "Apa pakaian kebesarannya?" Si kakek tersebut semakin penasaran.
Lalu dijawab kembali oleh orang Arab tersebut, pakaian kebesarannya adalah malu dan takwa. Tampak kesal kakek tersebut lalu bertanya, di mana ia sekarang? Lalu orang tersebut menjawab, dia ada di depanmu. Si Yahudi pun tercengang kaget, ternyata khalifah yang dicari si Yahudi itu ada di hadapannya. Lalu sang kakek Yahudi tersebut tercengang dan terkejut melihatnya, ternyata khalifah yang dicari si Yahudi itu ada di depannya. Ia lalu menceritakan permasalahannya dengan gubernur Mesir, Amr bin As. Khalifah Umar bin Khattab marah mendengar laporan tersebut. Wajahnya merah. Setelah itu, ia meminta Yahudi mengambilkan sebuah tulang unta. Khalifah lalu menggores tulang tersebut dengan huruf alif yang lurus dari atas ke bawah menggunakan ujung pedangnya. Lalu tulang itu diserahkannya kembali kepada si Yahudi. Wahai kakek, bawalah tulang ini ke Mesir dan berikan kepada gubernurmu, kata Khalifah Umar. Dengan perasaan bingung si Yahudi kembali ke Mesir. Dan sesampainya di sana ia menyerahkan tulang busuk itu kepada gubernur Amr bin As sebagaimana yang diperintahkan sang khalifah. Lalu Amr bin As menerima tulang tersebut. Gubernur Amr bin As langsung menggigil saat itu juga. Ia memerintah para pegawainya untuk menghentikan pembangunan masjid dan mengembalikan gubuk reot si Yahudi tua. Kakek Yahudi itu merasa keheranan dan ia pun menanyakan kepada sang gubernur tentang apa yang sebetulnya terjadi. Lalu gubernur Amr bin As memegang pundak kakek Yahudi tersebut. Wahai kakek, tulang ini merupakan peringatan keras terhadapku, dan tulang ini merupakan ancaman dari Khalifah Umar bin Khattab. Dengan tulang yang tergores pedang itu, Amirul Mukminin seolah mengatakan kepadaku, wahai Amr bin As, berlaku adillah. Ingatlah, suatu hari kamu akan seperti tulang ini. Jika kamu tidak mau berlaku adil, maka aku sendiri yang akan meluruskanmu dengan pedang yang menggores tulang ini. Lalu kakek Yahudi tertunduk haru. Ia begitu terkesan dengan nilai keadilan di dalam agama Islam. Ia pun akhirnya memeluk Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mengikhlaskan lahan bekas gubuk reotnya untuk didirikan masjid. Dan masjid tersebut sampai sekarang ini masih berdiri tegak. Perbaikan dan perluasan telah dilakukan beberapa kali pada masjid tersebut. Terakhir dilakukan sekitar tahun 1979. Perbaikan-perbaikan kecil juga masih terus dilakukan hingga sekarang. Masjid Amr bin As menjadi tujuan wisata umat muslim dari berbagai penjuru dunia di Mesir. Sahabat insan mulia, itulah sepenggal kisah tentang penguasa Mesir yang takut dengan sepotong tulang unta. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita di dalam video ini. Seberapa besar jabatan kita, seberapa tinggi pangkat kita, maka kita harus selalu berbuat adil dan jangan sewenang-wenang terhadap orang yang lemah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.